Bante mau bertanya, apa beda sutta Patana dengan sutta yang lain-lainnya, Bante? Sutta apa? Patana. Oh, Patana itu bukan sutta. Patana itu nama pustaka yang merupakan bagian dari Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka itu ada 7, ya, yang mana salah satunya itu adalah Patana itu. Ada Dhatu Katha, ada Pugala Katha, ya, ya. Salah satunya adalah Patana itu dalam Abhidhamma Pitaka. Dhamma Sanggani yang pertama. Di Abhidhamma itu berisi hal-hal yang sesungguhnya merupakan penjelasan lebih lanjut dari yang tercantum dalam Sutta Pitaka. Orang akan menjadi lebih clear, lebih jelas, lebih lebih itulah mirip-mirip lah kalau muncul kata yang lain, lebih jelas, lebih terang, lebih apa begitulah ya, lebih tegas. Oleh karena di Sutta sendiri diberikan itu secara gambaran umumnya saja. Misalnya di Sutta Pitaka disebutkan Pancakandha itu terdiri dari Wedana-kandha, Rupa-kandha, Wedana-kandha, Sanya-kandha, Sankhara-kandha, Vijnana-kandha. Nah, selesai sampai di situ. Hanya di Sutta Pitaka itu tidak melulu seperti itu. Tapi bagaimana agar keberadaan Pancakandha ini dimengerti secara sebenarnya dengan tujuan untuk bisa mengikis pengotor-pengotor batin dan terdapat kepadaman penderitaan di sana. Nah, itu di sutta itu masing-masing sekian banyak sutta itu merupakan prinsip-prinsip atau merupakan formula-formula yang tuntas dalam seseorang membawa diri pada manfaat-manfaat. Dan di sini manfaat utama, manfaat yang menjadi patokan, menjadi itunya adalah kepadaman penderitaan secara total, yaitu pencapaian nibbana. Balik di Abhidhamma, nah itu merinci hal-hal yang di Sutta Pitaka itu tidak dirinci. Atau sudah dirinci di Sutta Pitaka tapi kurang rinci. Nah, misalnya Wedana. Wedana itu dalam Sutta Pitaka dibagi menjadi sekian. Dibagi menjadi 3. Sukha Wedana, Dukkha Wedana, atau Kamma Sukha Wedana. Masing-masing dipilah lagi menjadi 2. Yaitu yang berkaitan dengan kesenangan indrawi dan yang tidak berkaitan dengan kesenangan indrawi. Nah, pemilahan seperti ini supaya tidak dimengerti bahwa Wedana itu sesuatu yang tunggal dan menggumpal dan ada
semacam satu onggokan yang khusus berupa wedana. Melainkan sesungguhnya adalah ada pecahan-pecahan yang satu sama lain tidak berasosiasi. Artinya sukha wedana tidak berasosiasi dengan dukkha wedana. Kedua-duanya adalah entitas yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Nah, ini semua menunjukkan bahwa meskipun namanya itu sama, yaitu wedana, jenis-jenis wedana, tapi keberadaan wedana itu bukan satu tunggal yang ada inti, melainkan terbagi menjadi sejumlah itu. Nah, kemudian dirinci itu menjadi sukha wedana, dukkha wedana, adukama sukha wedana. Perasaan menyenangkan, perasaan menyakitkan, perasaan netral. Masih dirinci lagi masing-masing tiga itu. Nah, menjadi yang dalam lingkup kesenangan indrawi dan di atas kesenangan indrawi. Ini salah satunya adalah sebagai upaya dari sang pengajar, yaitu sang guru agung Buddha, untuk selain memperjelas, merinci secara pembelajaran, juga sebagai satu pengingat tentang keberadaan wedana itu adalah bukan satu onggokan yang tunggal, melainkan terpilah-pilah dari beberapa faktor. Ya, dan ini pun, sebatas sebagai satu gambaran yang umum, sekaligus juga cukup rinci dalam rangka sebagai alat dalam sebuah formula, yaitu dalam sebuah sutta itu, agar pembaca mengerti keberadaan wedana itu sebagai yang misalnya yang rapuh, yang tidak kekal, yang mendatangkan penderitaan, yang tidak ada diri. Dan semua itu adalah nilai kebijaksanaan yang disebut 4 itu. Nah, dengan mengerti sebagai yang berciri 4 itu, yang rapuh, yang tidak kekal, yang mendatangkan penderitaan, yang tidak ada diri. Nah, ini bisa menghancurkan tanha, kegandrungan. Dan kegandrungan itu sebagai apa? Kebodohan. Sebagai kemunculan penderitaan. Kalau kemunculan penderitaan itu bisa dihancurkan, artinya apa? Dukkha Arya Saca kedua itu telah direalisasi. Begitu. Dan sesungguhnya kalau sudah bisa menghancurkan kemunculan penderitaan, yaitu kehancuran tanha, tanha bisa muncul lagi enggak? Atau setidaknya dalam situasi itu tanha muncul tidak? Tidak. Karena ada kekuatan kebijaksanaan itu. Disebut dengan kepadaman penderitaan yang adalah nama lain Nibbana. Hanya saja di Abhidhamma, salah satunya adalah Patthana itu. Nah,
merinci lebih spektakuler lagi. Rinci sangat sangat detail. Di Padhana sendiri itu dijelaskan tentang utamanya 24 yang menjadi faktor penyebab sesuatu. Agar apa? Agar mengajak pelajar untuk lebih jauh, lebih dalam menyimpulkan, dalam membuat pemahaman, penghayatan bahwa satu entitas itu tidak berdiri sendiri, melainkan ada faktor yang menyebabkan. Dan faktor yang disebabkan, yaitu segala entitas itu, juga menjadi penyebab entitas yang lain. Baik secara rupa maupun secara namanya. Baik antara rupa dan nama, antara nama dan rupa. Sesungguhnya ini adalah membantu dalam praktik yang disampaikan dalam sebuah formula yang disebut dengan sutta, dalam sebuah prinsipal yang disebut dengan sutta. Sutta artinya prinsipal, sutta artinya formula. Sutta tidak cukup hanya diterjemahkan dialog atau discourse. Tidak cukup. Nah, itu adalah kalau dibilang, oh itu sisi kurangnya sutta, oh itu sisi kurangnya Abhidhamma. Kita tidak berpikir begitu. Soalnya dalam sutta juga sudah lengkap. Tidak ada kurang. Hanya Abhidhamma membantu pelajar untuk memahami atau untuk menghayati, untuk memperdalam isi sutta itu jauh lebih detail, terinci. Nah, kalau dibilang sisi kekurangannya di Abhidhamma itu ya memang banyak sekali istilah-istilah yang sifatnya sangat abstrak ya. Abstrak itu karena hanya dimengerti lewat indera batin. Sebagian ya. Ya sebagian ya kasat mata. Ya sebagaimana dicantumkan juga dalam Abhidhamma, sanidasana sapatiga dhamma, anidasana sapatiga dhamma. Anidasana patiga dhamma. Ada 3 jenis hal yang bisa langsung tersentuh, langsung bisa dilihat, ada yang bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh, ada yang bisa disentuh tidak bisa dilihat, ada yang tidak bisa ya dilihat dan tidak bisa disentuh. Nah, demikian itu adalah keberadaan fenomena-fenomena atau entitas-entitas. Ya, barangkali pelajar sendiri akan terpeleset. Itu sudah dirinci sedemikian rupa, yaitu rupa dan nama sudah dirinci sedemikian rupa,
dengan sekian banyak faktor yang ditampilkan, dilalah, apa bahasa Indonesianya dilalah itu? Ternyata pelajar masih juga tidak lepas dari pengertian sebagai yang ada diri, sebagai yang inti, yaitu apa? Faktor-faktor yang sangat detail, sangat rinci itu ditengarai sebagai entitas yang ada diri. Ini yang salah kaprah. Yang salah kaprah. Keberadaan semua detail-detail itu diberikan sedemikian rupa sebatas sebagai ciri yang tampak atas satu entitas yang keberadaannya tetap anatta, tidak ada diri, termasuk nibbana. Ya, jadi apa perbedaan? Ya, perbedaan secara mudahnya ya Patthana ada di Abhidhamma Pitaka. Nah, sutta itu istilah umum sebagai bagian dari jenis Sang Buddha mengajar. Ada 9 jenis. Salah satunya adalah sutta. Ya, ada sutta, geya, gatha, waiyakarana. Ya, ada 9 jenis ajaran dalam Sang Buddha mengajar itu. Berarti Bante kalau 9 jenis ajaran itu berarti 9 dhamma juga dibilang seperti itu. 4 maga, 4 pala, 1 nibbana. Bukan, beda lagi itu. Beda. Jenis penyampaian. 9 jenis penyampaian. Penyampaian dalam bentuk sutta, penyampaian dalam bentuk gatha, syair, penyampaian dalam bentuk geya, penyampaian dalam bentuk waiyakarana, penyampaian dalam bentuk udana, penyampaian dalam bentuk apa lagi? Itiwutaka, wedala, itambuta, jataka. Masuk enggak jataka? Apa namanya? Ya, kalau enggak salah itu. Jadi ada 9 jenis penyampaian. Kalau 9 yang dimaksudkan tadi itu adalah Lokuttara Dhamma. Lokuttara Dhamma. 4 maga, 4 phala, 1 nibbana. Namanya Lokuttara Dhamma 9. Paham Bu Yakli? Anumodana ya. Anumodana Bante.